Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang baik, yang memberkati hidup kami di sepanjang satu hari ini. Kami boleh melakukan segala aktivitas kegiatan kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkatinya menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam ini Tuhan, sebelum kami membaringkan diri kami di tempat tidur, kami mau bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarnya. Terima kasih Tuhan, terima doa kami. Amin. Sahabat renungan malam Shalom, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat 11 dan ayat pembimbing renungan dari ayat 7. Begini firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Hendaklah berakar di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat renungan malam Shalom, setiap makhluk yang ada di dunia ini tentunya memiliki beberapa bagian tubuh yang saling bekerja sama dalam menunjang kehidupannya. Misalnya akar pada tanaman salah satunya. Mustahil tanaman dapat hidup, bertumbuh dan berkembang jika tanpa akar. Letak akar, apakah itu di dalam tanah atau di permukaan tanah? Tentunya akar sangat berperan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Apa fungsi akar pada tanaman? Fungsinya adalah selain menyerap dan menyimpan zat-zat makanan, akar juga berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tanaman itu di tempat hidupnya. Jika akar berfungsi dengan baik, maka akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu dan menghasilkan tanaman dan buah yang baik pula. Jika tanaman atau tumbuhan itu memiliki akar yang kuat, maka tentu tanaman itu akan mampu bertahan menjadi kuat sekalipun dalam goncangan menghadapi tiupan angin keras dan badai. Demikianlah halnya manusia digambarkan seperti pohon atau tanaman yang hidup bergantung kepada akar. Akar yang dimaksud adalah sebagai alat atau media untuk mencari makanan, sumber kehidupan, dan pertumbuhan. Dari mana manusia mencari makanan, sumber kehidupannya? Kehidupan tidak sekedar hal-hal yang jasmani, hal-hal yang badani, tetapi manusia perlu makanan rohani untuk pertumbuhan imannya. Sahabat renungan malam Shalom, firman Tuhan ini berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Kristus. Ini adalah ajakan Rasul Paulus kepada jemaat supaya meletakkan hidupnya kepada sumber hidup, yaitu Kristus, sebagaimana akar pada tumbuhan,
di mana akar yang menyerap zat makanan untuk pertumbuhannya. Demikian manusia kita harus berakar di dalam Kristus, berarti tetap terhubung dengan Kristus dan menyerap hidup daripadanya melalui kebenaran firman-Nya. Kita tidak dapat bergantung kepada dunia ini. Kita tidak dapat bergantung kepada hikmat dan pengetahuan dari dunia ini yang akhirnya membuat hidup kita menyimpang dari Tuhan. Oleh karena itu, jika hidup kita tetap dan terus terhubung dengan Kristus, dengan demikian kita makin dalam memahami, meneladani Kristus dalam hidup kita sebagai sumber kehidupan dan kekuatan hidup kita. Ini jugalah yang akan menguatkan dan mengokohkan kehidupan kita untuk tetap hidup teguh bertahan menghadapi segala tantangan, goncangan, dan badai hidup yang hendak menumbangkan kehidupan kita. Berakar di dalam Kristus adalah suatu proses yang berlangsung seumur hidup, suatu proses yang berlangsung terus-menerus. Karena dari proses inilah, maka perjalanan kehidupan rohani kita berikutnya dapat terus berlangsung, dapat bertumbuh hingga menghasilkan buah. Ketika seseorang berhenti berakar dalam Kristus, maka pastilah pertumbuhan dan perkembangannya juga akan berhenti, bahkan menjadi mati dan tidak menghasilkan buah ataupun tidak menghasilkan apa-apa. Lalu bagaimanakah kita supaya semakin berakar di dalam Kristus? Yaitu dengan ketaatan dan ketekunan kita, dengan memusatkan perhatian hanya kepada Kristus melalui firman-Nya, dan hidup kita juga akan melimpah dengan syukur. Hendaklah hidup kita selalu terhubung dengan Kristus. Dari sanalah kita mendapat makanan rohani untuk pertumbuhan iman kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sumber kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kami senantiasa terhubung dengan Tuhan melalui ketekunan ketaatan kami akan firman Tuhan yang terus berproses dalam kehidupan kami, memberikan pertumbuhan keteguhan iman bagi kami. Tuhan Allah Bapa, berkati kami sepanjang hidup kami untuk terus memuji, memuliakan nama-Mu dan mensyukuri segala berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Malam ini Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terimalah doa kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.